Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya, yaitu saya akan membahas tentang statement masukan. Statement masukan pada pemrograman C++. Oke, perintah atau statement masukan pada C++ itu ada 5 statement ya. Yang pertama itu scanf. Scanf digunakan untuk memasukkan berbagai jenis data. Jadi intinya di sini adalah video sebelumnya itu membahas tentang statement keluaran. Jadi kalau misalnya ada statement keluaran, pasti ada statement masukan. Nah, di pembahasan ini, sebelum kita mau menampilkan kembali atau memanggil kembali variabel yang kita inputkan sendiri di keyboard ataupun di perangkat lainnya. Nah, kita bisa memakai statement masukan dengan 5 statement di C++ ini. Nah, nanti dengan statement masukan ini akan ditampilkan dengan statement keluaran. Nah, begitu kaitannya antara masukan dan keluaran. Ada 5 statement masukan. Yang pertama yaitu scanf, yang kedua gets ya. Scanf berarti itu adalah memindai ya. Scan artinya memindai atau menginputkan juga bisa, seperti yang saudara tahu bahwasanya ada satu perangkat scan. Nah, perangkat scan yang kita ketahui itu adalah emang untuk menginputkan suatu objek ya menjadi sebuah gambar. Nah, kalau di sini adalah menginputkan teks, karakter atau berupa angka. Nah, yang kedua itu gets ya. Dalam bahasa Inggris get dapatkan atau ya dapat, kemudian atau inputkan. Nah, yang ketiga itu cin. C yaitu otomatis adalah bahasa pemrogramannya cin berarti masuk ya. Kemudian get ya, kemudian get c. Nah, nanti kita ketahui apa perbedaan bagaimana statement atau standar penulisannya di dalam C++ dari masing-masing kelima statement tersebut. Nah, yang pertama scanf. Nah, fungsi scanf itu digunakan untuk memasukkan berbagai jenis data. Nah, sebelumnya kita sudah pelajari berbagai jenis tipe data ya, mulai dari integer, kemudian karakter, kemudian string ya, masuk juga adalah tipe data berupa teks ya. Ada kemarin tipe data itu ada numeric, ada berupa teks ya. Nah, ini bentuk format dari scanf. Ada scanf kemudian dalam kurung penentu format ya. Nanti kita lihatkan di sini tabel format untuk scanf itu seperti apa dari tipe datanya, kemudian nama variabel. Nah, simbol dan merupakan pointer yang digunakan untuk menunjukkan ke alamat variabel atau memori yang dituju. Nah, selanjutnya, ini tabel untuk format scanf. Ada sama seperti yang space yang kita pelajari di video sebelumnya, itu ada simbol-simbol untuk tipe data tertentu. Nah, saudara bisa mengimplementasikannya nanti di contoh-contoh yang akan saya tampilkan ya. Nah, ini ada scanf, nanti cobakan di kode blocks. Nah, di sini ada variabel nama dan hobi. Nanti nama cout ya, nama, kemudian nanti saudara inputkan atau ketikkan sendiri namanya, kemudian nanti dibaca diinputkan sendiri dengan statement scanf ini ya. Kemudian cout hobi. Nah, tampilan hobi, kemudian scanf hobi. Dari apa yang saudara inputkan maka akan di-scan oleh statement masukan scanf ini. Kemudian nanti dibaca atau dipanggil di penampil di statement keluaran cout ini. Dibaca di cout, nama Anda adalah nama hasil dari inputan yang di atas, kemudian dipanggil dari hobi juga.
Nah, maka hasilnya seperti ini. Kemudian untuk gets, nah gets perbedaan scanf dengan gets. Nah, kalau scanf tidak dapat menerima string, ya adanya char atau karakter nantinya. Kemudian yang mengandung spasi dan tab itu dianggap sebagai data terpisah. Sedangkan gets itu menerima data string dan masing-masing data dianggap satu kesatuan data. Ini contohnya untuk get ya. Nah, gets yang ini contoh gets. Nah, saudara bisa lihat di sini ada karakter nama dan hobi sama seperti scanf tadi ya, cuman untuk penulisannya berbeda di coding. Nah, kalau untuk gets itu langsung ke variabelnya. Nah, kemudian nanti pemanggilannya seperti ini juga sama. Kemudian hasilnya juga seperti ini. Sama ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada get. Ya, fungsi get atau get karakter dan echo dipakai untuk membaca sebuah karakter yang dengan sifat karakter. Kemudian tekan tombol enter. Nah, di sini dia harus memakai file header con.io.h. Nah, selain iostream ini, dia juga memakai file header con.io. Nah, saudara bisa lihat di sini bentuk dari penulisannya. Masukkan sebuah karakter bebas. Nah, di sini ada variabelnya karakter dengan tipe data char. Kemudian ini untuk tampilannya ya. Nah, tadi Anda memasukkan karakter, nah /tab. Nah, maka dipanggil di sini inputan dari kar tadi. Nah, di sini saya menginputkan datanya dari keyboard huruf Y ya, tapi tidak ada tertulis di sini Y. Nah, langsung di sini tampilannya Y. Kemudian untuk bedanya dengan get C ya, dipakai untuk membaca sama dengan get. Cuman bedanya di sini kalau tadi Y-nya nggak kelihatan. Nah, kalau di sini apa yang kita inputkan itu kelihatan. Nah, di sini penulisannya cukup sama ya. Nah, kemudian cin. Nah, cin itu sini bedanya keduanya. Nah, di sini kan untuk statement keluarannya kan pakai cout nih. Nah, ada gets fakultas dalam kurung. Nah, kalau untuk cin itu kalau cout kan kurungnya ini kurung sikunya keluar. Nah, itu untuk keluaran. Nah, sedangkan kalau cin karena dia masukkan maka kurung sikunya ke dalam. Nah, seperti ini nama. Nah, di sini kan cout karena ada statement masukkan berarti kita input sendiri dari data yang fakultas ini. Kemudian cout jurusan berarti kita input sendiri juga nama jurusannya. Kemudian nama juga seperti itu, cuman codingnya aja berbeda antara gets dan cin. Nah, untuk tampilannya di sini kenapa dibikin lagi untuk menampilkan hasil ketikan yang di atas, walaupun di sini kan sudah tampil nih. Nah, kita inputkan di sini, kemudian hasilnya tampil dipanggil lagi di sini. Nah, kenapa pakai NL? Supaya nanti berakhir, kemudian dimulai dengan line baru, garis baru. Nah, bedanya tadi di sini kan ada kayak spasi ya untuk hasil runningnya. Nah, kalau yang ini kan nggak ada spasi karena tidak ada pakai NL. Nah, itu fungsi dari NL ini ya. Nah, intinya di sini saudara lihat get ya, get C itu dia pakai file header con.io. Nah, sedangkan gets ya, get kalau karakter pakai con.io, kalau yang get kemudian cin itu tidak cukup pakai iostream. Nah,
Silakan praktekkan yang ini, dan saya tugasi saudara membuat aplikasi sederhana ya, menampilkan biodata saudara selengkap-lengkapnya. Kemudian harus ada di sana di dalam coding tersebut statement masukan dan keluaran yang lebih mudah menurut saudara. Boleh pakai cin, boleh pakai scanf, boleh pakai gets, boleh pakai getc. Sesuaikan dengan kebutuhan dari programmer, yaitu saudara ya. Nah, kemudian untuk instruksi selanjutnya dapat kita bicarakan di WA Group. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.